yang penting itu sehat dan waras sama-sama pentingnya. Eh, Sebenarnya saya bingung kon ngomong apa laundry hati, yang kepikiran pertama saya tadi kiloan memang. Hati di kilo hati ayam sekilo berapa di laundry, kalau hati kambing dan seterusnya. Tapi kita guyon wayo. Ini gini masalahnya, karena saya itu paling tidak bisa tausiah, saya paling ora iso ceramah, nuturi ora iso. Saya cuman hidup juga, pengalaman hidup saya juga cuman ini. Jadi saya tidak akan bisa memberitahu mana yang lebih benar, mana yang salah, nuturi nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah membagi apa yang pernah saya alami lewat bahasa. Sedangkan bahasa, sebelum saya memulai ngomong tentang laundry hati, kita harus paham bersama bahwa bahasa adalah alat yang sangat terbatas. Dia hanya efektif untuk menyampaikan informasi yang kita sama-sama tahu. Kalau kita tidak sama-sama tahu, bahasa hampir tidak ada gunanya. Yang satu tahu, yang satu nggak tahu. Pakai bahasa ampuh kaya ngopo ora paham. Kalau nggak percaya, Anda coba ceritakan warna merah kepada orang yang buta warna. Ngasih ngoweh cangkemmu ora bakal paham dia. Karena memang pengalamannya berbeda. Jadi harus difahami, dalam bahasa ada limitasi informasi. Jadi apa yang saya katakan pasti nanti apa yang saya maksud kadang-kadang ada jaraknya dengan apa yang Anda tangkap. Jadi kita pahami bersama bahwa di sini prosesnya adalah saya ngajak sinau bareng, bukan saya ceramah, bukan saya tausiah. Wong aku ki padha gobloke. Menangku cuman siji ini. Saya sudah lulusan dari penderita cacat tuna asmara. Kalau kebanyakan dari sini kan masih penderita cacat tuna asmara alias jomblo. Ada yang menderita? Oh rame, oh yang pojok rame ya. Ini ada jomblo yang memang sengaja memilih saya nggak mau pacaran dulu, soalnya saya mau konsentrasi belajar. Ada gitu, bener? Oh alhamdulillah. Oh no Yon, kanca-kancaku ikut ke sini, ikut ketawa, mesemnya kecut juga. Itu jomblo bukan karena pilihan, karena memang tidak ada pilihan. Ya pengennya yura jomblo tapi ya piye meneh, tapi ya wis lah. Oh lho, ya pilihannya siji tok. Tur yo ora ono sing milih dhek. Dadi ya jomblo ya Allah. Tapi sepengetahuan saya itu bukan penyakit permanen, bisa disembuhkan walau tidak lewat rumah sakit. Pertama pakai apa namanya mandi rajin gitu dulu sudah lumayan itu meningkatkan kesempatan keluar dari penderita cacat tuna asmara itu tadi. Nah, saya masuk kepada sebuah tema tadi yang namanya laundry hati. Apa to laundry hati? Piye to? Nah, saya akan berbicara dari perspektif saya. Karena kita selama ini ngomong hati neng apa to hati? Maksudnya hati itu apa? Jantung kayak atau kalau jantung, kalau hati itu liver. Tapi kalau maksudnya hati ini masih pada, kalau didefinisikan pada biologi nggak jelas nih, jantung atau liver. Padahal kalau diomongkan di dada yang deg-degan yang dianggap hati itu jantung, bukan liver. Nah, tapi saya melihat hati seperti ini. Apa itu hati? Sebelum kita tahu apa itu hati, bingung nanti ngelondrinya seperti apa. Wong kita definisinya aja belum jelas di mana dia. Biar ngelondrine, gimana mau membersihkan hati. Itu dari konsep yang abstrak harus kita turunkan menjadi konsep yang jelas dulu. Seperti apa? Ini pemahaman saya tentang hati. Oke, kita urut dari bawah dulu. Manusia adalah yang Anda pahami sekarang adalah kumpulan ingatan, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Ingatan yang kamu kumpulkan sejak lahir, yang disebut sebagai impresi-impresi, itu menjadi ingatan di dalam kepala. Paham maksud saya ya? Anda lahir gini, kalau Anda pakai peci itu, saya tanyanya gini, siapakah kamu? Kan saya gitu. Kamu pakai peci, pecinya beli apa maling apa nyaut atau dikasih? Pinjem? Punyamu? Pecinya, oke. Kalau saya bilang peci itu kamu atau bukan? Bukan ya, bukan. Kenapa bukan? Karena kamu mengumpulkan, bukan kamu dari lahir punya. Betul nggak? Kamu mengumpulkan, jadi yang kamu kumpulkan jadinya adalah milikmu. Yang kamu pasti bukan tidak kamu kumpulkan, kamu mendapatkan dari lahir, dari Tuhan langsung. Kalau yang mengumpulkan itu milik, bukan kamu, gitu ya. Oke. Kalau dari lahir yang ada di kepalamu ilmu itu milikmu atau kamu?
Kamu lahir langsung pinter? Langsung bisa menderita karena kejombloanmu gitu? Semua lahir menangis, semua orang lahir itu mulai dengan menangis pasti, menyesal kok bapakku ngene ya gitu. Ora guyon. Bercanda. Enggak, tapi kamu pinter karena mengumpulkan informasi, belajar dari orang tua, dari guru apa dan segala macam ya. Betul enggak? Berarti kepandaian dalam kepalamu, ingatan di dalam kepalamu itu kamu atau milikmu? Milikmu. Oke ya, oke. Ada milikmu, banyak banget ingatan dari kecil sampai sekarang ini. Yang dulu nggak peduli sama pasangan, sekarang yang jomblo penderitaan luar biasa. Dari yang nembak sekali ingat, nembak 16 kali ditolak sampai masih ingat. Ingatan yang dikumpulkan. Sekarang saya tanya, badan Anda itu milik Anda atau Anda? Kamu, lahirnya gedenya langsung segede gini. Tenah karo ibumu. Semua lahir kecil, betul nggak? Terus kemudian makan tempe, makan susu ibu, mengumpulkan dari sekitar, makan minum bukan makan, salah. Ya pokoknya mengumpulkan gizi dari sekitarnya sehingga badannya gedenya segini. Betul atau salah? Betul ya. Berarti badan ini kamu atau milikmu? Milik, bukan kamu ya. Karena kamu mengumpulkan. Bahkan setiap 25 tahun, kalau umurmu 25 tahun, semua selmu sudah terganti hampir 100% kecuali mata. Dan di dalam otak lah ada yang tidak terganti, tapi hampir semua badannya, kulitnya ini selnya terganti karena sel menua dan mati diganti oleh yang baru. Biasanya umur 25 tahun sel yang di bayi udah hilang sama sekali, diganti sel yang sama sekali baru. Jadi bukan kamu, itu milikmu. Oke, hati di mana? Nanti dulu. Sekarang gini, di sini ada yang takut sama kecoa? Ada? Ada yang takut sama ular? Wah, rawat di kabeh. Ada yang takut sama jomblo? jomblo nah iki apa jenenge target empuk ya digarapi soalnya. Penderitaannya tuh legendaris soalnya. Ada yang punya trauma terhadap sesuatu? Apa? Trauma sama apa? Sama apa? Tikus. Kenapa kok tertakut sama tikus? Kok geli kenapa? Hah? Bener. Kalau sama kucing? Kucing punya bulu loh, tikus juga punya bulu. Kenapa hanya bulu tikus yang kamu geliin? Kalau bulu kucing? Ekornya? Ekornya tikus kenapa? Kucing juga punya ekor loh. Kenapa geliknya sama ekor tikus bukan ekor kucing? Beda. Oh, kucing itu lucu. Ini semua pandangan impresi. Dia belum tahu nanti kalau punya suami pas juga punya buntut walaupun tidak berbulu. Tapi rasa mikir aneh-aneh tuh. Buntut kucir gitu maksudnya. Enggak, maksudnya begini kemudian. Kadang-kadang ada hal yang kita takut. Kadang-kadang ada hal yang hatinya enggak enak. Kan takut dari dalam hati itu. Terus kamu dari mana datangnya takut itu? Dari mana datangnya dari enggak enak itu? Kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Karena sebenarnya hati itu menurut saya itu seperti interface. Interface itu gini, di kepala kita, saya tadi sudah mengatakan memori, di kepala kita mengumpulkan ingatan, dalam satu detik yang di atas sadar, dalam satu detik membagi menjadi 40 frame, di bawah sadar, dalam satu detik menampung 1,2 juta frame, lebih banyak yang masuk di bawah sadar daripada yang di atas sadar, itu masuk semua ke dalam memori kita. Di badan kita ada memori juga dari pengalaman hidup, bahkan kita ingat hidung kakek kita. Kamu ingat nggak? Nggak ingat di kepala, tapi badanmu ingat. Betul nggak?